Oke, kalau misalkan kalian kemarin sudah bisa membandingkan antara sudut-sudut pada misalkan sudut alfa, beta gitu ya, kalian bisa mencari sin alfa berapa, sin beta, theta maupun gamma. Nah, sekarang Ibu akan bahas ada yang disebut dengan sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa ini merupakan sudut-sudut yang memiliki perbandingan nilai yang bulat. Jadi kalau misalkan kalian lihat misalkan sin 30 derajat hasilnya setengah. Kenapa? Karena kita menggunakan sudut-sudut istimewa di mana hasil perbandingannya merupakan bilangan yang bulat gitu lah ya. Di mana nilainya ini nggak ada koma-komanya. Kebanyakan seperti itu, kecuali yang akar-akar. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, Ibu punya dua buah segitiga, di mana dua buah segitiga ini dia memiliki perbandingan sudut-sudut istimewa. Kita lihat pada gambar yang sebelah kiri gitu ya. Yang gambar sebelah kiri di sini ada sebuah segitiga di mana segitiga A, ini B, ini C. Untuk sudut dari sudut A-nya 45 derajat gitu kan. Sudut A-nya 45 derajat, yang ini sudut B-nya 90 derajat, terus ada ini sudut C-nya 45 derajat. Nah, kalian bisa, kalau misalkan kalian menemukan segitiga seperti ini, maka perbandingannya adalah satu, ini, yang ini satu, yang ini satu, ini akar 2. Berarti kalau misalkan kalian mau mencari nilai dari sin 45 derajat. Nah, misalkan kalian mau meninjau sin, mau 45 derajat itu sama aja ya, mau yang ini atau yang ini. Berarti kan katakanlah Ibu mau meninjau yang ini. Berarti mata Ibu kan sebelah sini ya. Nah, Ibu melihatnya sudut ini, maka sin dari 45 derajat itu kan depan. Misalkan depannya yang sebelah sini, ini per miring. Nah, berarti depan per miring sin 45 derajat artinya dia depannya 1, miringnya akar 2. Biasanya boleh di rasionalkan gitu ya, dikali akar 2 per akar 2. Berarti ini akar 2 per 2. Atau biasanya sin 45 derajat ini Ibu tulis sebagai 1/2 akar 2. Kebanyakan seperti itu ya. Nah, berarti nanti Ibu tulis di sini sin X. Katakanlah X-nya itu 45 derajat, berarti Ibu tulis di sini 1/2 akar 2. Sekarang kita lihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada segitiga juga, yaitu segitiga dengan sudut A-nya sebesar 30 derajat. Yang ini sudut B-nya 90 ya. Ini 90 derajat. Sudut yang C ini sebesar 60 derajat. Perbandingan antara sisi-sisinya adalah 1, ini akar 3 dan 2. Kalau misalkan Ibu pengen mencari nilai dari sin 30 derajat, berarti mata Ibu di sebelah sini gitu ya. Ibu pengen melihat, meninjau sudut yang ini 30 derajat. Tapi ingin sinnya, sin 30 derajat. Berarti ini menjadi depan gitu ya. Ini menjadi miring. Tetap sih miringnya mah pasti yang garis terpanjang itu namanya hipotenusa ya. Atau garis miring itu namanya hipotenusa. Merupakan garis terpanjang yang ada pada sebuah segitiga. Balik lagi, misalkan Ibu ingin mencari sin 30 derajat. Berarti depan mata Ibunya kan ini matanya, ini mata, ini sudut yang ditinjaunya, maka depan sudutnya ini yang angka 1 gitu, miringnya bernilai 2. Berarti sin 30 derajat bernilai 1/2. Maka dalam tabelnya Ibu masukkan nilai 1/2. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ada tabel sin, cos, tan, cosec, sekan, dan kotangen. Mereka itu masing-masing mempunyai sudut-sudut istimewa. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, udah beberapa Ibu isi, yaitu untuk
sudut 0 derajat dan sudut 90 derajat. Ini nilainya 0. Kalau misalkan sinnya mulai dari 0, maka 90 derajatnya 1. Nah, ini dari mana awalnya? Kenapa dia bernilai 0? Kenapa dia bernilai 1? Ini ada kaitannya dengan apa ya? Kalau misalkan kalian pernah belajar gelombang kan, wih, ini terlalu ini ya. Ada yang kayak gini nih. Nah, kok jelek banget ya. Bentar. Nah, seperti inilah ya misalkan. Kalau misalkan sinus itu dia dimulai dari 0. Gitu kan? Ketika dia mencapai 90 derajat di sini kan, ini kan siku-sikunya, maka dia akan bernilai 1. Terus nanti di sini sin 0-nya dia bernilai 0, yang ini kan ketika sin 90 derajat berarti kan dia itu mutar ke sini, gitu kan? Mutar ke sini dia mencapai nilai amplitudonya 1. Berarti nanti 90 derajat 1. Gitu. Kalau misalkan cos itu dia dimulai dari sini. Ini kalau misalkan grafik sinus gitu ya. Kalau cos dia itu mulai dari 90 derajat. Berarti dia mulai ngitungnya dari sini. Sebentar. Dari sini sini. Jadi cos 0 dia bernilai 1, tapi cos 90 derajat dia bernilai 0. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, Bu, kenapa ini nilainya 0, ini nilainya 1? Ya karena asumsinya kita melihat si lingkaran gitu ya. Di lingkaran itu sebenarnya trigonometri awalnya dari lingkaran juga. Kita akan melihat segitiga yang ada di dalam lingkaran ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba kalian lengkapi tabel-tabel ini ya. Tabel sudut istimewa menggunakan cara yang sama ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian misalkan matanya sebelah sini, ini matanya, berarti kan depannya ini. Depan matanya ini, sudut yang tinjaunya ini, maka kalian harus bisa menentukan mana depan, mana samping, mana miring. Seperti itu.